Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, nukusip kuring hormat, dan Bapak Kepala Sekolah anu dipihormat. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa program yang akan saya sampaikan terkait dalam pembelajaran PJOK. Di sini salah satunya yaitu ada tugas dari PKG kebetulan, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Di sini saya akan melakukan salah satu program yaitu turnamen sepak bola mini dengan menggunakan model pembelajaran SEM atau bisa disebut Sport Education Model. Model ini di sini yaitu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi para peserta didik untuk memberikan kesempatan peserta didik belajar mengeksplor berbagai peran di dalam tim. Adapun peran yang dapat diterapkan pada SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, pencetak skor, komentator pertandingan, dan panitia penyelenggara. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran SEM ini, di dalam pembelajaran PJOK ini, tidak menekankan kepada siswa untuk bergerak saja, bukan hanya untuk pendidikan jasmaninya saja, tetapi diharapkan untuk bisa bekerja sama dan kooperatif serta meningkatkan nilai kepemimpinan dan rasa tanggung jawabnya, karena di sini pendekatannya yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi siswa ketika dalam pembelajaran, siswa itu tidak suka dalam permainan sepak bola. Apakah harus dipaksakan untuk bermain sepak bola? Tidak, karena di sana ada beberapa peran. Salah satunya bisa menjadi panitianya, panitia penyelenggaranya, bisa jadi komentatornya, bisa menjadi wasitnya, pelatih, dan lain sebagainya. Kemudian dalam SEM juga dapat meningkatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara. Artinya memberikan pendapat ketika beliau menjadi kepanitiaannya. Ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan oleh peserta didik. Kemudian pilihan, salah satunya memilih pertandingan. Apakah mau pertandingan sepak bola, apakah pertandingan voli, dan lain sebagainya. Kemudian dan ada kepemilikan atau ownership. Salah satunya kepemilikan dari rasa tanggung jawabnya dan rasa dihargai, karena di sini siswa semuanya terlibat tanpa terkecuali, baik itu menjadi pemainnya, baik itu menjadi panitianya, semuanya harus bisa terlibat. Nah, kemudian kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola mini yang melibatkan seluruh peserta didik dari fase A, B, dan C. Di sini berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunitas belajar sekolah merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah, dapat dioptimalkan diantaranya aset manusia, salah satunya warga, masyarakat SDN Cipedas, tenaga pendidik, guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Kemudian aset fisik berupa lapangan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Aset sosialnya
bisa masyarakat sekitar sekolah bisa dilibatkan. Kemudian aset finansialnya bisa dari bos atau kemampuan finansial dari kepala sekolah. Kemudian dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SEM pada turnamen sepak bola mini, dengan adanya kegiatan turnamen sepak bola mini ini, peserta didik dapat mengalami aksi nyata dalam kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Turnamen sepak bola ini dipilih atas dasar tinggi keinginannya peserta didik, berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh guru PJOK, saya itu sendiri, dan seluruh warga sekolah. Lanjut. Nah, adapun tujuan dari program dilaksanakannya SEM ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil dan kolaboratif, kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial berdasarkan peran yang dipilihnya, dan meningkatkan motivasi dan kreativitas dan dalam pembelajaran. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Pertama, capaian dan tujuannya, yaitu pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini, kemudian meningkatkan keterampilan individu atau kelompok, kemudian meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, persiapan technical meeting atau rapat, baik itu dengan guru-guru atau dengan peserta didik. Dan penentu pengelola musim, menentukan kapan yang program ini dilaksanakan. Kemudian menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini, menyelenggarakan turnamen sepak bola mini yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab serta pemilihan peran. Kemudian ada harapan, mungkin di sana menggiring bola salah, belum diedit. Diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola mini dalam peran SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Adapun peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, pemain, pelatih, wasit, komentator, dokumentasi, supporter, dan lain-lain. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, kegiatan ini merupakan sebuah program kekuatan ko-kurikuler di sekolah seperti P5, itu termasuk ke dalam pembelajaran program ko-kurikuler, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan dan memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 1 sampai kelas 6, laki-laki dan perempuan, semuanya terlibat ya. Waktu kegiatan dilaksanakan, program ini dimulai pada pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember. Nah, sekarang juga sedang berjalan, sudah dibentuk juga panitianya dari kelas 6 dan kelas lainnya sebagai panitia, pelatih, dan supporternya. Kemudian ada struktur dan rekan sejawat. Nah, di sini saya mengajak seluruh elemen, baik itu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan guru. Penanggung jawab kepala sekolah, guru PJOK, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan afektivitas peserta didik. Guru kelas
sebagai koordinator di dalam kelas maupun lapangan saat kegiatan berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa mengkoordinir ketika pelaksanaannya, bisa sebagai pengawas, pembimbing dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kependidikan, yaitu bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyediakan alat, sarana prasarana dan lain sebagainya. Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah sekitar 280 mahasiswa, masing-masing mempunyai minat dan bakat peserta serta peran untuk menjadi panitia penyelenggara, baik itu pemain, wasit, pelatih, supporter, sebagai pembuka acara, penutup acara, festivalnya dan lain sebagainya. Kemudian 3, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas yang sering kita pakai untuk kegiatan upacara, kegiatan olahraga, kegiatan lainnya juga, yang sehingga dapat menunjang untuk kegiatan. Keempat, sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan seperti bola dan lain sebagainya. Rencana evaluasi, tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi untuk evaluasi keseluruhan, akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Apa saja yang perlu ditingkatkan, apa saja yang harus diperbaiki, seperti itu. Nanti dievaluasi dan direfleksi. Adapun yang akan dievaluasi sebagai berikut. 1. Tujuan pembelajarannya seperti apa? Ketercapaian tujuan pembelajarannya dalam SEM. Apakah tercapai tujuannya ketika melaksanakan programnya atau tidak? Kemudian umpan balik, baik dari peserta didik atau guru. Pengalaman dalam penerapan pembelajaran SEM. Ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Salah satunya kepanitiaan, apakah beliau atau mereka peserta didik yang ditugaskan sebagai atau memilih menjadi panitia bekerja dengan sungguh-sungguh atau benar-benar melaksanakan tugasnya. Dan keempat, evaluasi penerapan sportivitas fair play. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Kemudian refleksi dari guru, perencana, pelaksana, dan pengelolaan SEM itu sendiri. Kemudian kemungkinan tantangan. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan. Ini mungkin ada beberapa tantangan yang kemungkinan kita akan hadapi. Salah satunya yang pertama yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena kegiatan di luar area. Kemungkinan kan bisa hujan atau cuacanya tidak mendukung. Kemudian 3, motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan. 4, keterlibatan orang tua peserta didik, kurang dukungan mempengaruhi motivasi. Jadi ketika orang tua tidak mendukung sepenuhnya dalam kegiatan program kita, apa daya kita tidak bisa bakal melaksanakan dengan sempurna. Kemudian manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosialnya. Kemudian ada beberapa solusi yang tadi kemungkinan tantangannya akan dihadapi. Salah satunya solusinya yaitu penjadwalan yang efisien. Jadwalnya terstruktur dan efektif dalam melaksanakannya. Yang kedua, mengganti hari yang efektif karena faktor alam. Apabila faktor alam tidak mendukung, mungkin kita bisa mengganti hari atau minggu atau pekan, musim atau sebagainya. 3, melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan pujian, yaitu mendorong siswa agar memotivasinya agar bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan
program ini. Kemudian yang keempat, komunikasi yang terbuka dan konstruktif, baik itu dengan orang tua, guru, dan peserta didik. Yang kelima, mengadakan pertemuan dengan orang tua, menjelaskan tujuan program yang akan dilaksanakan nanti. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Beberapa program yang akan saya laksanakan untuk kegiatan kurikuler dari pembelajaran PJOK. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Kalau sudah jelas cukup sekian. Untuk pelaksanaannya mohon bantuannya dari Bapak Ibu Guru untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin pemaparan saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan program yang akan dilaksanakan di akhir semester ini bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.